Ibu kalau ada yang bilang begini misalnya, ibu diberikan kesempatan, Bu, tolong masuk ruangan itu dengan istri-istri Nabi dan dengan anak-anak Nabi. Ibu mau nggak? Masya Allah, gitu ya. Allah turunkan ayat dibuka dengan kalimat menyamakan hukum ini dari istri-istri Nabi, anak-anak Nabi, sampai dengan perempuan-perempuan beriman. Apa kalimatnya? Perhatikan. Yudnina alaihinna min jalabibihinna, sampaikan pada perempuan-perempuan beriman, sama dengan istrimu, sama dengan anak perempuanmu, coba mulai hari ini kenakan jilbabnya, rendahkan jilbabnya, turun perintah. Nah, ibu kalau belum paham kenapa harus ada ini, pelajari dulu kenapa sih diminta berjilbab ya. Lalu perhatikan kalimatnya. Asa ayyu'rafna fala yu'dzaina. Lewat jilbab itu aku ingin berikan hadiah kepada setiap perempuan-perempuan beriman, yang dengan itu dikenalilah orang itu mendapatkan hadiah dariku. Dan kalau dia sudah mengenakan itu, wajib bagi laki-laki muslim menjaga dan melindungi kehormatannya. Hukum besarnya, orang yang memperbaiki kesalahan karena Allah, dulu saya salah, pandangan sering salah, bicara sering salah, mendengar sering salah, sekarang saya ingin jadi perempuan yang lebih baik. Itu langsung yang dulu dengan tekad itu, saya pengen jadi perempuan lebih baik dalam pandangan Allah. Yang dulu itu digugurkan oleh Allah. Apapun itu. Wa ajrun azim, dan dengan tekad itu begitu dimulai, langsung pahala diberikan berlipat dari sebelumnya. Kalau ibu sudah berkerudung dipakai itu biasa. Orang yang nggak pernah pakai kerudung, pengen pakai kerudung, begitu dicoba karena Allah, itu pahalanya berlipat lebih banyak dibandingkan dengan orang yang biasa pakai kerudung. Nah, ini praktek hukum. Kalau sudah ada hukum Allah, jangan banyak ditawar, pasti ada hikmahnya. Warisan laki-laki dengan perempuan berapa banding berapa? Nah, udah, kalau Allah udah tetapkan, pelajari hukum dan hikmahnya, jangan langsung protes dulu. Ini melanggar kesetaraan gender. Yang menciptakan Allah, yang tahu kebutuhan kita Allah, yang menetapkan siapa? Bu, kenapa laki-laki dua, Kang Daan, coba? Yang satu dibawa pada dirinya, yang satu dibawa bekal untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Ibu tidak punya kewajiban mencari nafkah, jadi adil. Untuk ibu satu, suami satu, satu lagi dipakai bekal cari nafkah. Baliknya ke ibu juga. Karena kan kalau laki-laki, harta saya untuk keluarga dipakai, istri kan beda. Harta saya, harta suami. Nah, itu. Maka turun di ayat ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika turun ayat 1, ayat 2, itu seketika apa? Beliau langsung mengamalkan ayatnya karena ketaatan pada Allah dan Rasul. Itu niatnya. Tolong catat ini ya Bu ya. Jadi berubah jadi baik itu bukan karena dituntut baik, bukan. Karena Allah perintahkan. Ibu pakai kerudung pun, pakai jilbab pun, bukan karena ingin terlihat tampil lebih bagus, bukan. Karena Allah perintahkan. Kalau nggak diperintahkan, saya akan lakukan. Kalau ada orang yang seperti itu langsung dipuji. Pertama, perhatikan pujian Allah dalam Al-Quran. Itulah orang yang lulus ujian takwa dalam jiwanya. Jadi ujian itu tidak harus datang lewat kebaikan, kadang-kadang lewat kesalahan. Satu kali datanglah beberapa utusan dari daerah namanya Bani Tamim. Daerah mana? Bani Tamim. Mereka datang beberapa orang, tidak disebutkan jumlah spesifiknya, tapi disebut cukup banyak rombongan. Rojali lah, rombongan jarang terlihat. Datang, tiba-tiba mereka manggil-manggil. Karena taunya Nabi itu berumah tangga, rumahnya ini untuk istri-istrinya ada beberapa di sekitaran itu, maka setiap orang itu berada di depan pintu rumah-rumah tadi yang 9, terus manggil namanya. Ya Rasulullah, ya Muhammad, bisa nggak keluar? Kami ingin menyampaikan pesan penting, kami ingin mengakui kenabian, ingin memujimu, ingin mendapatkan nasihat-nasihat. Ya Muhammad, keluar dong, gitu kan? Itu di depan pintu setiap orang dari rumah Nabi ini sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu terjadi, turunlah kemudian surah Al-Hujurat ini merespon dua keadaan. Keadaan pertama, maka sahabat senior Abu Bakar As-Siddiq
dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma kemudian memutuskan, pilih utusan, jangan semua teriak begitu. Pilih utusan satu. Maka langsung ditetapkan oleh sahabat Abu Bakar si X nanti yang menghadap Nabi. Umar mengatakan, jangan si X, ini aja si Y yang menghadap Nabi. Jadi Abu Bakar memilih A, Umar memilih B. Berdebatlah dua orang itu. Kata Abu Bakar, ini kamu milih orang ingin menyelisihi saya saja. Kata Umar, bukan, saya tidak ingin menyelisihi Anda, tapi Anda tahu karakter orang ini kalau ketemu Nabi nggak cocok. Yang ini yang lebih pas. Maka terdengarlah perdebatan ini sampai ke Nabi. Dua orang sahabat mulia ini belum konsultasi ke Nabi, sudah memutuskan siapa yang harus berjumpa dengan Nabi. Standarnya kan gini dulu ya Bu ya. Datang dulu ke Nabi, sampaikan ini ada tamu, orangnya banyak, yang kira-kira bisa berdialog dengan Nabi. Berapa orang ya Rasulullah? Siapa orangnya? Ibu kalau di kantor kan kepimpinan begitu kan? Ada tamu kan laporan dulu ya. Ya Rasulullah, ada tamu. Dari mana? Dari Antapani misalnya kan? Berapa orang? Sekian. Mau diterima berapa? Siapa yang bisa datang? Sekian. Idealnya begitu. Nah yang dua ini langsung memutuskan, belum konsultasi ke Nabi, perdebatannya terdengar ke Nabi. Maka turunlah kemudian ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima. Yuk kita baca. Ibu boleh ikuti ya. Yang di luar juga silakan boleh ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Sebentar, supaya dapat keberkahan Qur'annya, pahalanya, ada getaran kejiwanya, handphonenya turun, baca Qur'annya. Kalau enggak ikuti, atau lihat di handphone kalau ada ayat Qur'an, baca di situ, supaya barakahnya dapat. Ya ayyuhalladzina amanu. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wattaqullah. Innallaha sami'un alim. Gunnahnya tambah dikit. Innallaha sami'un alim. Baik, satu ayat dulu ya. Mau dibahas detil atau dibahas ringkas? Baik, saya sudah kumpulkan 5 tafsir. Enggak, ini serius. 5 ini kemudian saya gabungkan supaya melengkapi apa yang akan kita urai. Dari 1 dari 5 ini saya bawakan yang singkatnya versi yang Tafsirul Jalalain, ya. Tapi nanti saya coba lengkapi pelan-pelan insyaallah. Saya terjemahkan dulu ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai, enggak usah diikuti, saya terjemahkan. Wahai seluruh yang menyatakan telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Janganlah engkau mengambil keputusan untuk mendahulukan keinginanmu daripada keputusan Allah dan Rasul. Wattaqullah, dan selalulah berupaya meningkatkan takwamu kepada Allah. Innallaha sami'un alim. Sungguh tanamkan pada hatimu yang paling dalam, jangan pernah ragu, Allah itu maha mendengar apa yang kita ungkapkan. Alim, maha mengetahui keadaan terdalam apa yang kita rasakan. Pelan-pelan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai seluruh yang telah menyatakan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Saya berikan kaidah yang penting. Ilmu ini agak mahal ibu sekalian, mungkin jarang juga didapatkan, dan kajiannya agak dalam. Fokus baik-baik. 1. Jika ditemukan
ayat Al-Quran dibuka dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah menyatakan beriman, maka informasi yang disampaikan setelah kalimat itu menjadi ukuran tingkat keimanan kita yang mengaku beriman. Itu kaidah pertama. Jadi kalau ibu menemukan dalam Al-Quran ayat dibuka dengan ya ayyuhalladzina amanu, atau dibuka dengan kata iman walaupun tidak dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Misal Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaib. Okay? Dibukanya dengan iman. Maka informasi setelah kalimat ini itu menjadi ukuran tingkat keimanan seseorang. Kalau informasinya berupa perintah cepat dilakukan, ini menandakan imannya kuat. Kalau informasinya larangan, jangan dikerjakan, lalu ibu cepat tinggalkan, itu pun imannya kuat. Tapi sebaliknya, kalau setelah kata iman itu, perintahnya tidak cepat dikerjakan, ada malas dilakukan, ini menunjukkan iman lemah. Contoh, kalimat iman pertama Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas. Setelah ada kata iman, ada informasi tentang menunaikan salat dengan serius. Salat. Maka penunaian salat ini sekaligus menjadi tanda kekuatan iman seseorang. Satu, kalau ibu merasa beriman, mengaku beriman, pasti ibu salat. Kalau ada orang mengatakan saya beriman tapi dia tidak sholat, ini menunjukkan ada persoalan dalam imannya. Untuk itulah nanti kita akan temukan sholat itu bahkan disebut dalam Al-Quran dengan kata iman. Itu ada di Al-Baqarah ayat 143. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Sholat disebut dengan kata iman. Jadi kalau ada orang mengatakan saya beriman tapi tidak sholat, itu imannya langsung disoal oleh Nabi. Al-farqu bainal mu'min wal kafir tarku sholat. Perbedaan orang beriman dengan orang yang belum beriman itu lihat sholatnya. Kalau dia meninggalkan sholat, itu tanda belum ada iman dalam dirinya. Jelas? Baik. Kemudian saya mengatakan saya beriman. Bagaimana kemudian dengan imannya dia menunaikan sholat? Nanti turun ayat lagi. Nah ini yang paling dahsyat. Diturunkan pertama tentang ukuran waktu-waktu sholat. An-Nisa, surat para ibu, ayat 103 misalnya. Quran surah 4 di ayat 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ, bukan 'alal muslimin, 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguh, saya langsung ke ujungnya saja, bagi orang beriman itu waktu-waktu sholat diketahui dan terjaga. Tadi subuh sholat Abu Sabraha, subuh. Jangan lihat ke sana atau sini. Jam berapa subuh tadi? 4:41, 4:35, 4:40. Ya, terjadi perbedaan pendapat tentang waktu sholat subuh. Ini menunjukkan para ibu berasal dari daerah yang berbeda, itu kan? Nggak apa-apa. Ya ambillah misalnya tengah-tengah lah, 4:45 misalnya ya. Misal 4:45. Ini cara ngukur iman begini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4:45. Ibu bangun. Ya Allah, sudah azan. Langsung ibu respon, siap-siap, siap sholat. Jika terjadi demikian, 4:45 azan, 4:45 ibu langsung respon, iman ibu standar. Nah, belum kuat. Suami ibu kerja, masuknya jam 8, datang pas jam 8, standar tidak? Standar. Kalau suami ibu datang dari jam 6, itu hebat. Dipanggil 4:45, Anda bangun dari jam 4, siap-siap dulu, wudu, pemanasan, tahajud dulu, istighfar, itu iman kuat. Bangun misalnya 4:10, WIB, waktu Indonesia bagian Bandung. Dipanggil 4:45, ibu baru sadar 5:44. Dibalik. Nah, ini bermasalah. Simpelnya begitu. Nah sekarang ayat ini dibuka dengan kata iman. Kembali ke Al-Hujurat. Ini saya agak dalam sedikit ya.
Ya harfun nida, linida'il qaribi wal mutawassit wal ba'id. Ya huruf untuk memanggil dengan 3 jarak. Jarak dekat, jarak menengah, jarak jauh. Disebutkan sekitar kurang lebih 361 kali dalam Al-Quran. Ayyuha, ayyunya dalam i'rab itu munada, berfungsi menguatkan hukum. Haknya tanbih untuk mengingatkan. Disebutkan kurang lebih sebanyak 150 kali dalam Al-Quran. Alladzina, isim mausul konjungsi, bentuknya jama, mencakup semua lintas gender. Mau laki-laki, perempuan, besar, kecil, statusnya apapun. Disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Lalu dipasangkan dengan kata iman. Perhatikan kalimatnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Sekarang saya terjemahkan dengan tafsir. Wahai semua yang telah menyatakan beriman kepadaku, kata Allah. Aku tak peduli dimanapun kau berada. Apakah merasa dekat denganku? Menengah imanmu tadi? Apakah engkau merasa jauh? Sehingga terkadang, maaf sekali, sangat sulit merasakan dan menunaikan perintahku. Aku tidak peduli siapapun kau, mau laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, aku ingatkan, aku kuatkan. Aku akan sampaikan informasi penting yang kalau ini dikerjakan akan menguatkan imanmu dan menjadikan engkau semakin dekat kepadaku. Makanya tidak ada satupun sahabat Nabi, laki-laki, perempuan, kalau turun ayat ya ayyuhalladzina amanu, kecuali mereka langsung bergembira. Ada yang lompat, ada yang mengatakan syukur ya Allah, terima kasih ya Allah, karena Allah akan menurunkan satu ayat informasi yang menandai penguatan iman seseorang dan membuat dia lebih baik dalam kehidupan. Apa informasi di Al-Hujurat ini? Merespon tadi sikap-sikap secara adab dan akhlak yang harus diberikan pedoman sehingga menjadi orang baik. Ya ayyuhalladzina amanu, hai semua yang beriman, yang ada di peristiwa ini nih. Sesuai dengan nuzul tadi ya, turunnya ayat. La tuqaddimu baina yadayillahi war rasul. Jangan cepat mengambil keputusan sementara Allah dan Rasul belum memutuskan. Siapa yang harus konsultasi ke Nabi? Ini orang keperluannya apa? Nabi belum ditanya, sudah mengambil keputusan dan engkau berdebat dengan itu sementara Nabi belum memutuskan. Kira-kira untuk siapa ayat pertama ini? Tadi yang saya sebutkan di awal. Abu Bakar dan Umar. Kejadian pertama ayat 1 terkait dengan peristiwa sahabat Abu Bakar dan Umar. Nah, Abu Bakar plus Umar. Nah, pelan-pelan. Dah ya. Kang Daan ada nggak Kang Daan? Kang Daan, assalamualaikum. Ada Kang Daan? Ada, boleh ke depan sini? Nah, Kang Daan, silahkan sebelah sini. Mau gantian kita? Nah, sekarang pelan-pelan ya. Ini insya Allah saya sudah hafal ini. La tuqaddimu ay la tataqaddamu. Yang dimaksud la tuqaddimu maksudnya la tataqaddamu. Tuqaddimu itu ada 3 kata. Ada qadima, ada qaddama, ada taqaddama. Izin Kang Daan, mohon maaf. Kang Daan datang ke sini, maju sedikit aja ke depan. Ini qadima namanya. Beliau datang dari belakang sampai ke sini qadima. Saya katakan qadima Sayyid Daan, Masya Allah. Kang Daan sudah tiba. Jelas? Contoh lagi, izin Kang Daan, sini. Ini mau sholat, belum ada imam. Tiba-tiba saya mengatakan, tafaddal, ya. Ke DKM qaddim Kang Daan, dahulukan Kang Daan menjadi imam. Maka diminta Kang Daan untuk maju oleh orang didahulukan. Silahkan Kang Daan maju. Ini namanya qaddama. Diminta maju oleh orang. Jelas? Tapi yang ketiga, nggak diminta, maju sendiri. Nah, ini namanya taqaddama. Jadi ada qadima, ada qaddama, satu lagi ada taqaddama. Yang di ayat ini menggunakan la tuqaddimu, asalnya dari qaddama tapi punya makna taqaddama. Bagaimana memahaminya? Kang Daan boleh duduk dulu sebentar. Mohon izin. La tuqaddimu, kalau memaknai dengan la tuqaddimu, hai Abu Bakar dan Umar, dan engkau sahabat yang luar biasa imannya kuat, yang dekat dengan Rasulullah, sahabat mulia, la tuqaddimu, jangan dulu saling mendahulukan dirimu untuk menetapkan putusan sementara Nabi belum ditanya.
Jelas? Awas, ini satu. Kalau dipahami la tataqaddamu, jangan mendahulukan dirimu sementara Nabi belum memberikan sebuah putusan. Baina yadayillahi wa rasul, karena keputusan Nabi itu otomatis petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan yang pertama, ayat ini turun bukan untuk merendahkan Abu Bakar atau Umar. Awas. Tapi ingin memberikan satu tuntunan adab yang menyelesaikan persoalan. Kesimpulan cepatnya apa? Kalau ada masalah, ibu jangan soal orangnya, selesaikan masalahnya. Seringkali kalau terjadi masalah, itu yang disoal orangnya. Yang dibikin status tuh orangnya. Gak nyangka ibu itu, nyangka tuh. Itu. Ya jadi kalau ada masalah, selesaikan persoalannya, jangan orangnya. Karena yang jadi persoalan itu masalahnya, orangnya masih berkehidupan. Itu poinnya, itulah kenapa sering kita temukan dalam Al-Quran, kalau ada persoalan yang diluruskan, itu orangnya jarang disebut. Ibu kenal Fir'aun? Ibu sekali lagi bilang, kenal saya pulang. Kali dia kenal Fir'aun. Fir'aun itu kan bukan nama asli. Korun itu bukan nama asli. Ya, jabatannya yang disebutkan. Kenapa tidak disebutkan namanya? Karena yang bersoal itu bukan namanya, yang soal itu sikapnya. Dikhawatirkan nanti ada orang dengan nama yang sama, tapi sikapnya baik. Maka dia terdolimi dengan perbuatan itu yang menyoal pada namanya. Jelas? Paham di sini? Nah, jadi kalaupun nanti saya misalnya, Kang Daan atau siapapun, ada sesuatu yang tidak tepat, dan secara hukum itu memang salah, harus diperbaiki. Maka perbaiki kesalahan itu tanpa harus kemudian menyoal orangnya. Dan jangan merasa rendah dengan itu. Paham sampai sini? Halo, jelas? Baik. Satu, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasul. Ayatnya turun untuk siapa? Sahabat Abu Bakar dan Umar. Yang diluruskan itu orangnya atau persoalannya? Karena yang diluruskan persoalannya, maka turun kaidah dalam ilmu Al-Quran. Apa kaidahnya? Kaidah tentang sababun nuzul. Berbunyi begini. Al-ibaratu bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Hukum itu berlaku karena keumuman ayat dan lafadznya, bukan karena sebab khususnya. Jadi sebabnya turun untuk sahabat Abu Bakar dan Umar, tapi hukumnya bukan untuk orang keduanya, bukan untuk dua sahabat mulia ini, tapi panduan umum untuk kita semua yang hidup sepanjang masih baca Al-Quran. Apa hukumnya? Kalau Allah sudah memberikan tuntunan melalui Rasulnya, jangan bikin hukum dan keputusan sendiri. Jelas? Abang ada kapungkur suur lepatna. Badai tobat, tusawiyat duhur 4 rakaat sama jantan 5 weh. Nah, maaf yang tidak paham ya. Jadi, saya dulu banyak salahnya. Enggak apa-apa nanti duhur saya tobat, yang biasanya 4 saya 5 gitu. Enggak bisa. Ya, tetap ikuti hukumnya. Jadi kalau Allah sudah tetapkan, udah lakukan yang seperti itu. Nabi sudah pandu, lakukan. Bagaimana tahu panduan Allah ini lewat Rasul? Maka ditelusuri oleh ulama yang belajar-belajar. Dari pelajaran itu tersambung pada orang yang belajar pernah belajar dengan Nabi SAW. Itulah yang disebut dengan sanad namanya. Jelas? Nah, jadi kalau sudah ada hukum, jangan bikin-bikin sendiri. Ngaji Quran, Nabi perintahkan pakai tajwid misalnya. Dituntun langsung, ilmunya belum ada. Tapi Nabi tuntun, bacanya begini, ikuti. Ini yang panjang, ini yang pendek. Ini yang nyambung wasol, ini yang wakaf berhenti. Ini awalnya, ini akhirnya. Nabi ajarkan. Lalu oleh ulama, dari kalangan sahabat diajarkan lagi. Yang Arab paham, setelah itu dihimpun. Supaya jadi ilmu dipelajari. Bisa ada buku dicatat. Maka disebutlah ilmunya dengan tajwid. Maka ada ilmu yang pendek kitabnya, tipis. Seperti Hidayatul Mustafid fi ilmi tajwid. At-tajwidu lughatan al-isyanu bil jayyidi wastilahan ilmun yu'rafu bihaqqu mustaqam nasifati wal mududi wa ghairi dzalika katarqiqi wa nahwihima ya ma ghayatu ilmi tajwid ghayatu bulughun nihayati fi itqani lafdzil qur'ani alamatul luqiyah min hadati nabawiyyati absahiyati wa qila ghayatuhu saunul lisani anil khata'i fi kitabillah taala. Paham? Tidak. Singkatnya kalau baca Quran, baca dengan baik dan benar sesuai Nabi yang mengajarkan. Nanti akan muncul sendiri iramanya. Muncul suaranya, suara khas, gak usah dipaksakan. Kang Daan kalau ikut tajwid akan terasa ada getaran keluar dari tempat suara ini, huruf-huruf keluar suaranya akan membentuk ciri khas suara Kang Daan dalam mengaji. Itulah hebatnya Quran.
Nah, iramanya nggak sama dengan yang lain karena ada tajwid di dalamnya. Kalau sudah ada tajwid, jangan memaksa pakai irama-irama lain. Apalagi irama-irama musik, jauh itu. Ya? Karena di Arab pun dulu ada syair, ada qasidah, ada musiknya, ada 17 tuh. Ada tawil, ada madid, ada rajaz dan seterusnya. Tawilun lahudunal bukhuri fadailu fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu. Kifa nabki min dzikra habibin wa manzili bisaqtili wa baina dakhuli fa haumali. Rajaz, ya, mustaf'ilun 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 mustaf'ilun. Madid, ya, mufa'alatun fa'ilatun tala'al badru alaina min thaniyatil. Nah, itu asalnya dari apa? Dari madid, 17 dipilih salah satu. Tapi sampai hari ini nggak pernah ada orang Arab baca Quran pakai irama 17 itu. Imam Masjidil Haram membacakan surat Ad-Duha dengan irama madid. Wadduha wal laili idza saja. Nggak ada. Nah, jadi kalau Allah sudah memerintahkan lewat Nabi, simpel saja. Jangan banyak pilihan. Ya, datang ke sini, oh saya mau baca Al-Fatihah pakai langgam Sunda, versi Manuk Dadali. Ya, iya kana na'budu wa iya kana nasta'in. Tinggalin aja yang kayak gitu tuh. Jelas ya? Ya, maka nggak perlu aneh-aneh baca Quran langgam Jawa, langgam Sunda untuk menunjukkan bahwa Quran bukan hanya milik Arab, itu nggak ada kerjaan. Tinggalkan itu yang begitu. Jelas? Nah, ini praktek hukum. Kalau sudah ada hukum Allah, jangan banyak ditawar, pasti ada hikmahnya. Warisan laki-laki dengan perempuan berapa banding berapa? Udah, kalau Allah udah tetapkan, pelajari hukum dan hikmahnya, jangan langsung protes dulu. Ini melanggar kesetaraan gender. Yang menciptakan Allah, yang tahu kebutuhan kita Allah, yang menetapkan siapa? Bu, kenapa laki-laki dua, Kang Daan, coba? Yang satu dibawa pada dirinya, yang satu dibawa bekal untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Ibu tidak punya kewajiban mencari nafkah, jadi adil untuk ibu satu, suami satu lagi dipakai bekal cari nafkah. Baliknya ke ibu juga. Karena kan kalau laki-laki, harta saya untuk keluarga dipakai, istri kan beda. Harta saya, harta suami. Itu. Satu. Itu kan. Aduh. Udah sini. Itu satu ya, paham? La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasul. Jadi praktek ayat ini kalau sudah Allah perintahkan, kalau ibu belum paham jangan protes dulu, pelajari dulu. Misal, Allah perintahkan indah banget tentang jilbab, tentang hijab. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Perhatikan kalimatnya. Kul bi azwajika wa banatika. Sampaikan pada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, dan seluruh perempuan-perempuan, istri-istri orang beriman, perempuan-perempuan beriman. Ibu bayangkan, Bu, saking indahnya, seluruh perempuan yang beriman disetarakan di hukum ini dengan istri-istri Nabi dan anak-anak perempuan Nabi. Ibu kalau ada yang bilang begini misalnya, ibu diberikan kesempatan, Bu, tolong masuk ruangan itu dengan istri-istri Nabi dan dengan anak-anak Nabi. Ibu mau nggak? Masya Allah, gitu ya. Allah turunkan ayat dibuka dengan kalimat menyamakan hukum ini dari istri-istri Nabi, anak-anak Nabi sampai dengan perempuan-perempuan beriman. Apa kalimatnya? Perhatikan. Yudnina alaihinna min jalabi bihinna, sampaikan pada perempuan-perempuan beriman sama dengan istrimu, sama dengan anak perempuanmu. Coba mulai hari ini kenakan jilbabnya, rendahkan jilbabnya, turun perintah. Nah, ibu kalau belum paham kenapa harus ada ini, pelajari dulu kenapa saya diminta berjilbab ya. Lalu perhatikan kalimatnya. Asa ayyu'rafna fala yu'dzaina. Lewat jilbab itu aku ingin berikan hadiah kepada setiap perempuan-perempuan beriman, yang dengan itu dikenalilah orang itu mendapatkan hadiah dariku. Dan kalau dia sudah mengenakan itu, wajib bagi laki-laki muslim menjaga dan melindungi kehormatannya. Ibu tahu kejadiannya apa? Perempuan muslimah sebelum hijab turun, itu ada preman-preman sekitaran Madinah yang mengganggu. Ketika diganggu, dilaporkan ke Nabi. Turunlah kemudian ayat ini. Begitu turun ayat ini, maka orang-orang muslim yang perempuan mulai mengenakan kerudung sebagai penanda bahwa ini orang telah muslim, ada hadiah dari Allah, dan ada ayat berlaku. Laki-laki muslim dimanapun berada yang menggunakan kerudung lindungi.
Maka ketika seorang mengganggu perempuan ini lagi, maka berangkatlah keluar orang-orang Islam yang laki-laki mengatasi gangguan itu sampai selesai gangguan. Jadi ini jilbab bukan sekedar aksesori digunakan, bukan. Tanda hadiah dari Allah yang kala itu dikenakan dengan iman, otomatis laki-laki punya kewajiban melindunginya walaupun dia bukan mahramnya. Makanya sangat berdosa bila ada perempuan mengenakan kerudung dan mengerjakan maksiat dengan kerudungnya. Hati-hati tuh. Nyuri di toko pakai kerudung gitu kan, simpen di balik kerudungnya. Anda bayangkan hadiah Allah dipakai untuk tindakan kriminal, itu dosanya besar. Ya, maka coba belajar dulu itu supaya merasakan kenikmatannya. Nanti setahap setelah paham, coba rasakan itu sampai nanti pulang dalam keadaan sudah berusaha menggunakan itu dan wafat dalam keadaan menerima hadiah Allah. Makanya kenapa saat wafat kerudung itu dipakaikan lagi, tambahan dari kain kafan. Karena hadiah itu berlaku bahkan setelah wafat. Jadi kalau ada perempuan muslim misalnya tidak menggunakan kerudung, itu tetap ketika dia meninggal dipakaikan kain kafan tambahan kerudung di dalamnya. Beda dengan laki-laki Kang Daan tuh, yang dipaksakan. Laki-laki cuma 2, perempuan tambah 1 lagi untuk kerudungnya. Betapa tinggi nilai itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kalau Allah sudah berikan hukum pasti ada kebaikan. Coba ibu terima dulu, belajar hikmahnya dan cari perhatian Allah, abaikan perhatian manusia. Dilakukan dengan iman, mereka pasti akan menerima dengan baik. Jelas? Ya. Saya sering bercanda begini, jangan sampai bikin malaikat itu nanti jadi heran. Ya, begitu kemudian dipakaikan kain kafan ada kerudungnya. Dilihat sama malaikat, atas kerudungan gening. Ini bercanda ya. Tapi juga jangan kita mencela orang. Ya, kalau ada misalnya yang sedang belajar, kita doakan, didukung, ya. Didoakan dengan baik dan jangan dijauhi. Oh, ini mah bukan circle saya. Oh, tidak. Ya, kurang kerjaan itu. Dah. Kenapa saya katakan itu? Karena ada di antara sahabat perempuan pun yang saking belum punya kerudung, itu belum pakai kerudung. Sehingga dalam sholat Idul Fitri kata Nabi, tolong perempuan yang punya kerudung lebih, pinjamkan pada kawannya, pakaikan itu supaya dia bisa berkerudung dalam kesempatan sholat itu. Indah tuh. Jelas? Balik ke sini. Wattaqullah, orang-orang yang berusaha selalu mengamalkan kebaikan walaupun itu dipandang mengoreksi kekurangannya, itu bagian dari upaya meningkatkan takwa kepada Allah. Saya diperbaiki oleh Kang Daan misalnya, Ustadz, tadi kayaknya ada yang keliru menyebutkan. Saya lihat, oh betul keliru. Lalu saya berusaha menyampaikan yang tadi keliru ya, yang benar yang ini. Nah, itu bagian dari ketakwaan kita kepada Allah. Jadi jangan gengsi memperbaiki kekurangan. Jelas? Innallaha sami'un alim, karena pasti Allah mendengar semua yang kita katakan. Alim, maha mengetahui tujuan dan keadaan hati kita saat mengungkapkannya. Hati-hati Bu kalau mau ngobrol, Allah tahu tuh. Ya. Tanamkan pada hatimu yang paling dalam. Kalau ibu mau cerita pada siapapun, sebelum diungkapkan Allah sudah tahu dan paham maksudnya apa. Tuh, yang sekarang sedang mikir tuh di hatinya tuh. Allah tahu tuh. Ya? Makanya penghujung ayat ini apa maknanya? Selalu berhati-hati menghadirkan perasaan karena Allah mengetahui apa yang tertanam pada jiwa kita. Jelas? Nah, maka saya ambilkan hadis kuncinya. Arahkan perasaan itu pada yang positif karena disitulah ridha Allah akan turun. Apalagi seorang ibu nih ya. Ya, perempuan saja kalau sudah menjadi ibu itu pikirannya bahkan menjadi doa. Makanya kalau ada anak misalnya bertindak kurang menyenangkan atau suami sedang kurang nyaman, kurang baik sikapnya, cepat arahkan kepada doa yang baik. Dan potensi itu yang bisa merubah. Anak kecil main di pasir. Kisah nyata, ibunya masak. Saya pernah sampaikan di sini. Tamu datang, tamu ayahnya. Ibu sudah siap menyajikan, datang anaknya. Umi. Pasirnya dilempar ke makanan yang sudah jadi. Kalau ibu di posisi jadi ibunya anak itu, apa yang ibu lakukan? Aduh, mana itu? Astagfirullahaladzim. Ibu ini mengenakan apa? Perhatikan kata ibu ini. Idhab ilal haram takunu imaman fi. Nah, kamu pergi deh ke Masjidil Haram jadi imam di sana. Dia memendam rasanya, dikeluarkan di katanya, kamu pergi ke Masjidil Haram jadi imam. Sampai sekarang anak itu masih jadi imam, bahkan ketua dewan imam di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Itulah Syekh Abdurrahman As-Sudais. Ya.
Tapi jangan setelah ibu sengaja mengatakan, nyanak eta tanuh tadi dia. Dua. Kita doa ayat dulu ya, pelan-pelan ya, waktunya sebentar lagi. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wala tajharu lahu. Saya sengaja baca ujungnya dengan harakat supaya bunyi ya, ketahuan. Saya tidak matikan. Wala tajharu lahu bil qaul kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai seluruh yang telah menyatakan beriman. Saya tidak akan mengulang lagi. Hukum kedua. Hukum pertama tadi sudah, hukum kedua. La tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Jangan meninggikan, mengeraskan suaramu di atas suara Nabi. Volumenya. Sudah? Wala tajharu lahu bil qawli, dan jangan biasakan memanggil Nabi dengan keras-keras atau bicara keras-keras di dekat Nabi. Kajahri ba'dikum li ba'd, seperti engkau ngobrol keras dengan temanmu. Perhatikan ya konsekuensinya. An tahbata a'malukum, perbuatan itu bisa menghilangkan amalmu seketika. Wa antum la tash'urun, dan engkau tidak menyadari itu terjadi. Pelan-pelan. Tadi yang sedang berdebat kencang itu siapa? Abu Bakar dan Umar. Saking kencangnya kedengaran ke Nabi ya? Baik. Wah. Maka ayat kedua ini masih seputar tentang Abu Bakar dan Umar. Kembali ke kaidah. Al-ibaratu bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Hukum itu berlaku dengan keumuman makna hukumnya karena lafaz, bukan karena sebabnya. Kita berterima kasih pada sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, dengan kejadian ini turun hukum untuk memandu kita berakhlak kepada Nabi. Hukum kedua tentang akhlak terhadap Nabi. Akhlak terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelan-pelan. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan meninggikan, mengeraskan suara di atas volume suara Nabi. Pernah dengar riwayat Nabi teriak-teriak? Belum pernah kan? Ya. Kecuali misalnya dalam militer, ketika mempertahankan wilayah, memberikan instruksi, kan nggak mungkin pelan. Khalid, maju. Ya, kan nggak mungkin. Ya. Khalid, maju. Pasukan pemanah, naik, gitu kan? Gitu. Ya, kalau ngobrol biasa begini, wala tajharu lahu bil qaul, jangan tinggikan. Seperti ngobrol pada umumnya. Ada adab terhadap Nabi. Kalau bicara dengan Nabi, jangan seperti dengan orang pada umumnya. Suara terlampau tinggi, seakan-akan tidak ada penghormatan kepada Nabi. Nah, ini poinnya. Orang yang sengaja bersikap terhadap Nabi dengan cara hati-hati yang terlihat mengurangi kehormatan Nabi, itu seketika amalannya akan hilang pahalanya tanpa dia sadari. Nah, sekarang nabinya masih ada nggak? Saya ulangi, nabinya masih ada nggak? Ada, cuma terkubur kan, sudah meninggal. Baik kan? Hukumnya masih berlaku. Dan ingat, Nabi beda dengan kita. Walaupun kemudian beliau sudah wafat, sudah dikuburkan, tapi keadaannya terjaga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara penjagaan Allah masih mengalirkan komunikasi umatnya kepada Nabi. Ini yang tidak dimiliki nabi-nabi lain. Bagaimana cara mengalirkan komunikasinya? Turun ayat,
di Al-Ahzab ayat ke-56 itu. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Allah dan para malaikat memberikan salawat pada Nabi. Salawatnya Allah itu kasih sayang, pujian. Salawatnya malaikat kepada Nabi itu pengagungan, kemuliaan. Salawatnya kita kepada Nabi, penghormatan kepada Rasulullah yang telah memberikan kebaikan pada kita selama hidup. Bahkan kalau kita salawat, ketika kita salawat, sampai salawat itu pada Nabi dan ditetapkan oleh Allah, kembali pahala pada kita 10 kebaikan. Man shalla alayya, kata Nabi, salatan wahidah, sallallahu alaihi asra salawat. Siapa yang salawat pada Nabi, 1 salawat, itu melahirkan pahala 10 kebaikan langsung kembali kepadanya. Nabi nggak butuh salawat kita, tapi itu gambaran penghormatan kita pada Nabi yang telah merubah kehidupan kita dengan perjuangan beliau sehingga kita menjadi lebih baik. Ibu tahu dari mana kita bisa menjadi baik, berakhlak yang baik, hubungan sama Allah baik? Kalau bukan Nabi pernah sampaikan, cara membalasnya bagaimana? Nggak bisa. Minimal hormati itu, agungkan itu dengan salawat. Nah, dahsyatnya Nabi Muhammad, kalaupun sudah meninggal, kita nggak bertemu, kalau salawat, Allah tugaskan 1 malaikat mengantarkan salawat itu langsung kepada Nabi. Itu yang nggak ditemukan di nabi-nabi lain. Nah, artinya kalau sedang salawat, bicaranya kepada siapa? Ditujukannya Nabi. Maka berlakulah hukum ini, jangan sembarangan salawat, keras. Ya? Di zaman Nabi, nabinya ada, bukan sekedar sholawat. Kalau di zaman Nabi langsung interaksi. Oi Muhammad, itu kan hilang amal seketika. Sama dengan sholawat juga. Ya, bahkan ada ulama yang langsung mengatakan, nanti buka di beberapa kitab tafsir dan disimpulkan keterangan ini oleh Syekh Mustafa Al-Maraghi ketika menafsirkan ayat ini. Bahkan demi menghormati Nabi, memanggil nama Nabi pun jangan langsung ke namanya. Minimal sertakan nama Nabi atau Rasul di depannya. Rasul, Nabi. Maaf ya, itu ada adik misalnya. Lihat Kang Daan di sini, tiba-tiba manggil, "Woi Daan." Maaf Kang, punten gitu ya. Gimana kira-kira? Gak sopan ya? Ya, bayangkan pada manusia biasa saja kita manggil dengan adab. Kepada Nabi adabnya bagaimana? Ada ulama mengatakan, langsung menyimpulkan dari ayat ini, sertakan kalimat yang Allah pun mengajarkan pada kita menyertakannya. Ya ayyuhan Nabi. Maka sertakan sebelum kata Muhammad nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau kita singkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali dalam 2 bab utama, misal dalam salat, itu pun ada ikhtilaf kecil, juga dalam syahadat. Syahadat kita boleh langsung mengatakan karena disandingkan dengan Allah langsung. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan, itu boleh langsung. Itu dalam tahiyat. Asyhadu an la at-tahiyatu lillah sampai ujungnya, at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibah sampai ujungnya, karena ada 7 versi doa, langsung ke syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Di luar aspek itu, interaksi keseharian ada 3 yang melekat pada Nabi. Nabi Muhammad, Rasulullah, Sayyidina Muhammad. Dari mana hadis tentang Sayyidina? Ana sayyidu ibnu Adam wala fakhar. Kata Nabi, kalau ada yang dipanggil Sayyid, tuan, saya Sayyid ibnu Adam. Saya itu tuannya seluruh anak cucu Adam, tapi tidak ada fakhar. Tidak ada di situ rasa kebanggaan, tidak ada kesombongan dan sebagainya. Dari situ ulama menurunkan sampai ada Syekh Ibnu Taimiyah, beliau menulis kitab dalam Tazkiyatun Nafas, itu membuka mukadimahnya dengan kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi boleh pakai kata Nabi, boleh pada kata Rasul, boleh pada kata Sayyidina. Dan ini sudah biasa. Awas jangan sampai nanti apa Bapak Ibu tidak menyadari bahwa Muhammad Rasul kita pernah menyampaikan. Nah, itu enggak sopan. Jadi menyampaikan kalimat ketika tidak sopan pada Nabi untuk menunjukkan bahwa ada rasa yang terpendam yang tidak nampak, dan itu tak sopan. Ketika keluar seperti itu pahala hilang. Tanpa terasa hilang. Wa antum la tash'urun an tahbatu a'malukum, amal-amal Anda selama ini langsung berkurang dengan kadar kesombongannya itu, wa antum la tash'urun, dan dia tidak sadar bahwa pahalanya hilang. Jelas sampai sini? Nah, 2. Masih ada waktu? Kang Daan masih ada waktu? Nah, masih ya, sedikit lagi ya. Boleh saya sempurnakan ayat 3 dengan cepat?
Yang kedua, 1 dengan 2 masih tentang adab terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kesimpulan pertama, kalau ada hukum dari Rasul langsung kerjakan. Kalau belum paham, pahami dulu hikmahnya sehingga terasa nikmat ketika mengerjakannya. Jelas? Yang kedua, beradablah ketika memanggil nama Nabi, bersolawat pada Nabi, atau berinteraksi yang mengaitkan Nabi dan keluarga terdekatnya. Misalnya seperti istri-istrinya. Itu juga lekat dengan Nabi. Sehingga biasakan misalnya manggil Sayyidah Aisyah, Sayyidah Khadijah, Sayyidah Hafsah. Ya, karena itu terkait dengan kedekatan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas sampai sini? Ya. Baik. 3. Cepat. Innal ladzina yaghudduna aswatahum inda Rasulillah ulaik alladzina imtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum maghfirah wa ajrun azim. Baik. Saya mau tanya kepada ibu sekalian, ketika 2 ayat ini turun, kira-kira respon sahabat Abu Bakar dan Umar itu bagaimana? Waktunya tipis, kalau tak tahu katakan Allahu a'lam. Apa-apa. Responnya diungkapkanlah pada ayat ketiga ini. Jadi begitu ayat ini turun, langsung diamalkan ayatnya. Abu Bakar langsung diam tertunduk, Umar langsung merendahkan suaranya dan mengatur selembut mungkin. Berpaling dari sesuatu yang kurang baik kepada yang baik, itu bahasa Arab disebut dengan ghadda ya ghaddu, ghaddun. Ghain ba. Gha. Coba gha. Ba. Ba. Gha. Ba. Gha gha. Ba. Gha gha ba. Nanti lain waktu kalau ada waktu belajar tajwid. Tajwid itu enak kalau kita paham ya isinya. Ibu tadi ngaji apa dengan Ustaz Adi? Ghadah. Dah, balik lagi sini. Memalingkan dari yang kurang baik pada yang baik, ghaddun. Misal, ini keluar ada iklan gak bagus. Ibu buka handphone, pengen lihat ceramah, ada iklan gak bagus. Maka pandangannya dipalingkan dari yang gak baik itu. Pandangan disebut basar, memalingkan dari yang tidak baik pada yang baik, ghaddul basar. Jelas? Nah, misalnya Quran surah ke-24 ayat 31 untuk perempuan. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Ghaddul basar. Kalau memalingkan kata-kata kurang baik jadi baik. Keras jadi lembut. Kosakata kurang baik jadi baik. Itu namanya ghaddul aswat, ghaddus saut. Jelas? Maka turun di ayat ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika turun ayat 1, ayat 2, itu seketika apa? Beliau langsung mengamalkan ayatnya karena ketaatan pada Allah dan Rasul. Itu niatnya. Oh, tolong catat ini ya Bu ya. Jadi berubah jadi baik itu bukan karena dituntut baik, bukan. Karena Allah perintahkan. Ibu pakai kerudung pun, pakai jilbab pun, bukan karena ingin terlihat tampil lebih bagus, bukan. Karena Allah perintahkan. Kalau nggak diperintahkan, saya akan lakukan. Kalau ada orang yang seperti itu langsung dipuji. Pertama, perhatikan pujian Allah dalam Al-Quran. Itulah orang yang lulus ujian takwa dalam jiwanya. Jadi ujian itu tidak harus datang lewat kebaikan, kadang-kadang lewat kesalahan. Jelas? Abu Bakar, Umar diuji oleh Allah, diizinkan terjadi. Kan kalau Allah nggak izinkan, nggak mungkin terjadi. Untuk apa? Pelajaran besarnya bukan untuk menyimpulkan Abu Bakar salah nih, Umar salah nih. Tidak, itu salah kesimpulan. Untuk menunjukkan ketika itu terjadi, responnya apa? Langsung berubah mengikuti petunjuk Allah. Turun ayat ketiga. Itulah orang yang lulus ujian, petanda hatinya bersih, jiwa takwanya muncul. Ini langsung pujian Allah yang diberikan pada Abu Bakar dan Umar.
Makanya kalau ada orang mengaku Islam mencela sahabat Nabi seperti Abu Bakar dan Umar, itu langsung bertentangan dengan keterangan dan ayat Quran yang Allah turunkan. Nih. Terus, hukum lanjut ya. Apa hukum dasarnya? Ambil suasana kita sekarang. Dari peristiwa itu, kalau ada Allah mengarahkan hukum pada kita, lalu kita praktekkan karena Allah. Misal, la yasar qaumin qaum, ya ayyuhalladzina amanu, nanti ada ayat setelahnya, la yasar qaumin qaum, jangan saling mencela. Ibu berlatih menata lisan untuk tidak mencela karena menaati hukum Allah. Itu langsung masuk pada golongan ini, itulah orang yang bersih hatinya dan baik takwanya. Begitu mau mencela, la yasar. Tangan mau bikin status, tahan. La yasar. Karena Allah, bukan karena yang lain. Jelas? Ibu menaati suami, diikatnya dengan kata qonitat. Qonitat itu menaati karena Allah pada yang baik-baik. Di taatnya itu bukan karena suaminya, karena Allah perintahkan. Tapi pada yang baiknya. Jadi kalau suami minta pada yang tak baik, boleh menolak dengan cara yang lembut, yang halus. Itu pun bagian dari ketaatan pada Allah. Misal, mah nanti aku ada family gathering dengan teman-teman dan mereka kayaknya nggak biasa lihat yang berjilbab. Mama lepas dulu ya sebentar. Nanti habis itu pakai lagi. Karena di titik itu keinginannya bertentangan dengan keinginan Allah, maka dahulukan keinginan Allah, tapi dijawab dengan cara yang lembut. Pak, bukannya nggak mau taat sama papa, khawatirnya gini, ketika mama lepas, ini yang sudah diwasiatkan oleh mama sebelumnya, dididik, dijaga, tiba-tiba misal mama meninggal dalam keadaan sedang lepas jilbab, gimana di hadapan Allah? Oh ya udah mah pakai aja deh, mudah-mudahan ada hidayah buat mereka misalkan. Itu melembutkan hati, nggak apa-apa dengan cara demikian. Ya, tapi jangan sampai diungkapkan dengan cara juga yang bisa menyinggung juga dengan cara yang tidak baik. Apa? Papa masih beriman? Nama aja iman, kelakuan. Nah ini nggak boleh. Ya. Teruskan. Lahum maghfirah, maka seketika yang salahnya diampuni. Tadi salah kan? Ayat 1-2 kan meluruskan kesalahan kan? Lalu setelah itu ayat 3 turun untuk menyanjung, memperbaiki kesalahan, langsung diam, langsung melembutkan. Maka yang salah tadi langsung digugurkan oleh Allah. Lahum maghfirah, dosanya dihapus, salahnya dihapus. Hukum besarnya, orang yang memperbaiki kesalahan karena Allah, dulu saya salah. Pandangan sering salah, bicara sering salah, mendengar sering salah. Sekarang saya ingin jadi perempuan yang lebih baik. Itu langsung yang dulu dengan tekad itu, saya pengen jadi perempuan lebih baik dalam pandangan Allah. Yang dulu itu digugurkan oleh Allah. Apapun itu. Wa ajrun azim, dan dengan tekad itu begitu dimulai, langsung pahala diberikan berlipat dari sebelumnya. Kalau ibu sudah berkerudung dipakai itu biasa. Orang yang nggak pernah pakai kerudung, pengen pakai kerudung, begitu dicoba karena Allah, itu pahalanya berlipat lebih banyak dibandingkan dengan orang yang biasa pakai kerudung. Itu. Makanya ada yang langsung menerjemahkan dalam tafsirnya al-jannah. Kalau dia wafat dalam perubahannya, digugurkan dosanya, diberikan pahala berlipat, surga menantinya. Gitu. Masya Allah ya, ada yang mu'alaf, ada yang juga sudah lama muslim, terus berubah, latar belakangnya pengen lebih baik, dan sebagainya. Itu yang dulunya gugur. Makanya kalau ada orang berubah jadi baik, cerita lamanya itu jadi hikmah, bukan jadi gibah. Umar kan dulu sebelum Islam kurang baik kan? Tapi kalau diungkit itu jadi hikmah, bukan gibah. Ada orang hijrah jadi baik. Dulu pernah preman, terus tiba-tiba jadi baik, berubah, bahkan jadi ustadz, ngajar. Yang kisah dulunya bahkan diungkap untuk jadi hikmah. Itu dahsyatnya karunia Allah itu. Tapi itu tak mudah, kita harus melewati dulu gejolak dalam jiwa. Terus diuji dulu di samping. Biasa nggak ngaji, sekarang ngaji. Dipanggil kan, solihah. Nama Lilis dipanggilnya solihah kan misalkan. Kadang-kadang gitu. Saya masih Lilis, sama seperti yang dulu gitu kan. Biasa aja. Jelas? Kalau lewat itu terjadi perubahan, dipertahankan sampai wafat, ajrun azim, pahala melimpah dan menanti kita dalam kebaikan. Ayat 3. 4. Ayat 3 itu tentang pahala bagi orang yang berubah lebih baik. Ya, bahasa singkatnya sering disebut hijrah gitu kan. Jadi kalau kita berusaha berubah menjadi lebih baik, siapapun kita, ya, satu yang dulu jadi digugurkan oleh Allah, yang kurang baiknya dihilangkan, nanti dikenalnya akan yang baik-baik saja.
Jelas? Ya. Ini tolong catat kalimat ini ya. Kalau Anda sudah di posisi menjadi lebih baik, abaikan provokasi setan yang sering membuat kita mengungkit masa lalu. Abaikan. Karena Allah sudah menutupnya. Tapi setan suka mengganggu, datang kadang kamu dulu begini, dosamu belum tentu diampuni. Tidak, statementnya sudah jelas, lahum maghfiratun wa ajrun azim. Jangan ungkit masa lalu ketika masa depan sudah terbuka. Ya. Dan kalau sudah tahu masa depan lebih baik, jangan menjadi pribadi yang masa gitu. Masa bodoh. Masa iya sih? 4. Dah, adab dengan Rasul sudah, pahala terbaik untuk berubah sudah. Ayat 4, saya cepat, waktunya sebentar lagi, tinggal 5 menit. Innalladzina yunadunaka min wara'il hujurat aktsaruhum la ya'qilun. Ibu masih ingat tadi ada orang-orang yang datang pengen ketemu Nabi, asalnya dari mana? Bani Tamim. 1 juta rupiah ya untuk ibu ini Pak Dan ya, tolong dicatat. Jumlahnya berapa? Banyak ya, nggak ada hadiahnya itu. Banyak. Manggil-manggil kan? Kalau banyak, ujungnya pakai un, itu tandanya banyak. Muslim 1 orang, muslimun banyak. Mukmin 1 orang, mukminun banyak. Muhsin 1 orang, muhsinun. Pas ya? Mi-nya 1 kalau banyak, soun. Yunadun. Kalau ada un itu banyak. Sungguh orang-orang yang memanggil engkau dengan keras itu di depan pintu-pintu rumahmu. Di depan pintu-pintu rumahmu. Wara'il hujurat itu diartikan, wara itu kan belakang. Ya, wara itu di mana? Belakang. Jadi kalau ada ini ilustrasi ya, saya tidak pandai menggambar. Ini ada pintu, terus ada orang di sini misal. Pelan-pelan. Dia kan di depan pintu kan? Jelas? Halo, jelas? Dia di depan, tapi kan posisinya di belakang tuan rumah. Jelas ya? Di depan pintu, posisinya di belakang tuan rumah. Kalau kita ngelihat dari sini, dia berada di depan atau di belakang? Halo? Bu. Ini ada mic nih, ya. Ini di depan mic apa di belakang mic? Oke? Ini di depan mic atau di belakang mic? Kalau lihatnya dari sini, ini di depan mic kan? Lihatnya dari sini di belakang mic. Cobalah ibu lihat peristiwa itu, orang yang manggil-manggil di belakang pintu, karena kita diilustrasikan, diminta berilustrasi melihat orang ini manggil. Dia seakan terlihat di belakang. Jelas? Padahal dia berada di depan. Itulah dahsyatnya Al-Quran menggunakan majas. Coba engkau ilustrasikan peristiwa itu. Kalau ibu datang ke situ, ke Raudhah pas lewat, coba ibu bayangkan dulu pernah ada orang-orang manggil-manggil di situ. Paham ngaji ya? Yunaduna kami wara'il hujurat, mereka manggil dengan kencang, Muhammad, kan? Aktsaruhum la yaqilun. Perbuatan semacam itu menandakan bahwa orang demikian kurang berpikir, kurang terpelajar, kurang baik. Maka orang beriman, karena dipanggilnya dengan iman, orang beriman beda. Orang beriman itu 1, terpelajar, yang kedua penuh dengan adab. Terpelajar, berpikir, yang kedua beradab. Ini kesimpulan 1. Jadi ternyata menjadi mukmin itu harusnya lebih pintar. Harusnya. Yang kedua, menjadi orang beriman itu selain pintar, menjadi lebih baik, beradab. Jadi kalau ada orang mengaku beriman, pintar tapi tidak beradab, baru setengah iman itu. Jelas? Halo, jelas? Maka coba cek ya. Kalau kurang pintar, tingkatkan imannya. Karena iman selalu bersanding dengan ilmu dalam bab pengetahuan. Ya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Iman ketemu ilmu. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fid din.
Iman ketemu fikih, iman ketemu ilmu. Jadi Bu harus bangga menjadi pribadi beriman dan buktikan keimanan kita itu menjadi lebih pintar. Kita itu umat Iqra, ayo baca yang banyak. Ibu sehari saya tanya, ibu sehari baca berapa buku? Oh. Kan ayatnya Iqra. Ayo punya target sehari baca buku tentang Sayyidah Aisyah, 1 bulan selesai. Besok baca buku tentang Sayyidah Khadijah, sebulan selesai. Qurannya coba sehari berapa juz? Itu kumaha ya. Kan nanti naik ke surga dipanggil dengan Qurannya. Dipanggil dengan Quran yang biasa dibaca. Ayo ngaji. Ya, ini tolong ya pesan saya. Usahakan selalu menghafal Quran. Jangan terlalu berlebihan, tidak harus menjadi 30 juz. Berusaha aja. Kalaupun wafat dengan 1 juz, 2 juz, setengah ayat misalnya, setengah ayat. Ya, setengah surat misalnya kan? Setengah surat. Nanti tercatat dalam wafatnya itu tercatat sedang menghafal Quran. Itu yang penting tuh, itu status terakhir, sedang menghafal Quran. Nun, meninggal. Tertulis di buku catatan, meninggal sedang menghafal Nun. Ya, ayo baca. Baca, tugas hidupnya dibaca, baca, setelah itu beradab. Ngaji yang beradab, jangan ngaji pinter dalil, dipakai dalil untuk saling berdebat. Itu kurang adab. Dalilnya dipakai untuk beribadah, beramal, berakhlak. Hukum kedua, cara bertamu yang baik. Jangan bertamu walaupun penting memaksakan diri dengan teriak-teriak. Ya, pakai adabnya. Apa ketentuan di rumah itu? Misal ada bel misalnya, pijit bel nggak apa-apa, pijit dulu belnya. Tapi sunahnya assalamualaikum. Saat orangnya keluar, assalamualaikum. Bahkan sekarang belnya sudah ada bel assalamualaikum ya. Assalamualaikum, gitu kan. Belnya assalamualaikum, orangnya enggak, gitu kan. Pijit bel nggak apa-apa, pijit bel. Ting keluar, begitu keluar assalamualaikum. Nah, kejadian ini ditolak oleh Quran. Apa yang ditolak? Memaksa tuan rumah keluar dengan kalimat-kalimat yang tidak pantas diucapkan. Orang beriman gak akan melakukan itu. Kondaan, keluar, kondaan. Ustaz, gitu kan? Ustaz di dalam kan? Keluar dong, misalnya. Nah, itu nggak baik. Itu tandanya kurang iman, kurang terpelajar, kurang beradab. Ya, gunakan hukumnya. Kalaupun nanti bel, pencet belnya. Ya, misalnya ada ketentuan di situ, gunakan dengan baik. Minimal sebagai muslim ucapkan apa? Assalamualaikum. Ketok, kalau nggak ada bel, ketok sekali. Nggak ada lagi 2 kali, nggak ada lagi 3 kali, nggak ada, ya sudah pergi. Jelas? Dah, ayat 5 terakhir. Ini terakhir, kita tutup. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum wallahu ghafurur rahim. Masya Allah, ini indahnya Allah. Jadi kalau kita itu ngaji rahmat Allah, kita akan selalu punya rasa sulit mengungkapkan syukur. Ibu kalau sudah sampai di level ini Bu, hidup tuh indah sekali. Kalau sudah sampai di level gimana lagi saya mengungkapkan syukur atas rahmat Allah yang tidak terkira, itu hidup rasanya indah dalam suasana apapun. Itu yang Nabi komen, ajaban li amril mu'min. Orang beriman itu kalau sudah sampai ke satu level tertentu, hidupnya mengagumkan. Kalau dia senang dia bersyukur, kalau diuji dia bersabar, dan semua netral, semua merasa anugerah Allah. Maka dia berkata, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, di kasus ini turun solusi. Ini juga maaf sekali lagi, mohon maaf. Ini juga pelajaran besar bagi kita. Kalau ingin meluruskan, datang dengan solusi. Jangan hanya pandai menyalahkan, tapi tidak membawa alternatif solusi. Ini nggak benar ini, harusnya jangan begini. Tapi cuma melarang, kasih solusi. Jelas? Anak misalnya kan berbuat salah. Jangan hanya pandai untuk mengevaluasi kesalahannya. Nah, ini salah, nggak boleh dilakukan. Tapi contohkan solusi yang benar sehingga dia tahu apa yang harus dia kerjakan. Sesuai dengan urutan tingkat usianya. Kadang-kadang ada anak yang harus tidak dengan kata-kata tapi dengan contoh. Maka kembali ke sini, kalaulah orang-orang ini
bisa sabar sejenak, manggil dengan pelan, biarkan sahabat Abu Bakar dan Umar datang kepada Nabi mengkonsultasikan, sabar tunggu sampai Nabi keluar baru bertemu, tidak harus panggil teriak-teriak minta keluar. Apapun keperluannya, Bu. Maaf ya, sekali lagi, misal ada kasus tentang penagihan utang misalnya. Yang utang dengan satu anggota keluarga di situ, tapi dipanggil dengan teriak-teriak, gak boleh. Hei fulan, keluar kamu, utang belum bayar nih. Yang berutang dia, tapi yang runtuh kehormatan seanggota rumah itu. Nah, itu yang dikoreksi oleh Al-Quran. Dengan cara yang benar lakukan, sampai dia keluar, selesaikan hajatnya. Ya, lakana khairal lahum, sampai Nabi keluar, maka itu lebih baik dibandingkan memanggil yang meruntuhkan kehormatan. Yang hebat apa? Kalau Anda mau berubah mengikuti hukum ini, wallahu ghafurur rahim, Allah ampuni dosa-dosa yang salah sebelumnya, digugurkan salahnya, ditanamkan rahmat Allah dalam kehidupannya yang menaungi kehidupan dia dengan sayang Allah Subhanahu wa taala. Itu hebatnya Quran. Ada yang salah teriak-teriak, jangan lakukan. Pelan, pakai adab, sampai orangnya keluar, selesaikan hajatmu. Kalau engkau koreksi sikap tadi dengan sikap yang lebih baik, salah kamu tadi dikoreksi, dosa kamu dihilangkan, rahmat Allah dilekatkan dalam kehidupanmu. Nah, sekarang prakteknya bagaimana? Ujung kepala sampai kaki. Cek yang pernah salah apa. Perbaiki cara fungsi berperilaku, perbaiki cara ujung kepala sampai ujung kaki ini sesuai bagaimana Allah memerintahkan dia untuk bekerja. Mata fungsinya apa? Bukan. Mata itu bukan untuk melihat. Mata itu fungsinya melihat yang baik-baik. Udah jangan dikomentari, udah cukup. Ya, itu ada ayatnya. Nah, sekarang tugas mengamalkan ayat ini, coba dilihat sepanjang hidup, berapa kali mata ini salah fungsi. Melihat yang tidak baik. Setelah pengajian ini, ibu berjanji, saya berjanji mengoreksi fungsi ini mulai sekarang, ingin melihat yang baik saja. Ketika itu dialihkan fungsinya, namanya ghaddul basar, dialihkan fungsi karena imannya kepada Allah, maka yang dulu gugur dosa pada mata ini, dan ada rahmat Allah pada mata ini. Maka setelah peristiwa itu, mata akan dipandu dengan rahmat Allah, hanya ingin menatap yang baik-baik saja. Itu dahsyatnya. Apa fungsi lisan, apa fungsi telinga, apa fungsi kaki, itu silahkan urai pelan-pelan, sesuai diri masing-masing, bawa ke rumah pelajaran kita ini, walaupun hanya 5 ayat, tapi jadikan dengan 5 itu kita berubah dalam hidup. Paham? Halo? Ini apa? Ini? Ini? Oke, coba dicek tuh dari atas sampai bawah ya, sampai berubah gitu. Baik. Hari ini kita 5 ayat dulu ya, 5 ayat. Ini saya titipkan pada Kang Daan, ini untuk pelajaran besok. Nanti Kang Daan sampaikan pada panitia. Kalau ingin nanti di copy, diperbanyak atau sekedar difoto di handphonenya untuk materi bulan depan boleh, ya. Pakai bahasa Arab itu insya Allah. Sudah? Paham? Baik. Yuk kita berdoa untuk mengakhiri pertemuan hari ini. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma nahmaduka hamdan kama 'allamtana an nahmadak wa nashkuruka syukran kama 'allamtana an nashkurak. Antal muqaddim wa antal muakhir bi yadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli wa sallim ala habibikal karim rasulikal mustafa al amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Ya Allah, jika ada satu pun jamaah dari pengajian ini datang membawa dosa, jangan biarkan ia meninggalkan masjid ini kecuali Engkau telah ampuni seluruh dosa-dosanya. Allahumma wala hamman illa farajtah. Ya Allah, jika ada satu di antara jamaah datang membawa kegelisahan, jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala asiran illa yassartah. Ya Allah, Engkau Maha mengetahui bila ada satu pun di antara jamaah yang datang membawa kesulitan apapun itu, dengan keikhlasan untuk mengaji hari ini, jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau telah ringankan dan hilangkan seluruh kesulitannya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Ya Allah, jika ada di antara kami yang tengah Engkau uji dengan penyakit seberat apapun, mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa nuran lana fil qubur wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Quran sebagai teman kami di dunia, cahaya bagi kami di alam kubur, dan syafaat bagi kami di akhirat kelak saat kami kembali kepadamu. Allahumma ya arhamar rahimin,
Allahumma rzuq ya Allah wa gharis fi qulubina ni'mata hubbika wa hubbi rasulika al-Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, setelah pengajian ini mohon tanamkan pada hati kami yang paling dalam kecintaan kepadamu dan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berikan kami kemampuan dengan cinta itu untuk merubah keadaan hidup kami lebih baik daripada hari sebelumnya. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikan pertemuan kami pada saat ini membangun kekeluargaan yang baik di antara kami untuk saling mencintai, mengingatkan karenamu. Dan bila pun kami mesti berpisah, jadikan perpisahan kami mempertemukan kami dalam suasana yang lebih baik yang Engkau ridai. Allahumma ya khairan nasirin, Allahumma ansur ikhwatana fi Palestin, fi Gaza, wa khaffif hisabana yawmal qiyamah. An da'fina fi nusrati ikhwanina fi Gaza, fi Palestin amatan ya arhamar rahimin. Ya Allah, Engkau yang Maha Kuasa, yang Maha Kuat, Engkau yang Maha Menolong. Anugerahkan segala kekuatan, pertolongan kepada saudara-saudari kami di Palestina, di Gaza khususnya. Dan mohon ya Allah, setidaknya dengan doa ini, jadikan itu bisa meringankan hisab kami di akhirat kelak, karena kekuatan kami lemah dalam menolong saudara-saudari kami di Palestina. Allahumma hafad biladana Indonesia waj'alha balatan thayyibatan wa anta tardaha wa khasatan min jama'atin hadhihi. Ya Allah, barik lahunna wa barik lana jami'an kama barakna ibadakas salihin wa alhiqna ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah, mohon jaga negeri kami Indonesia. Ya Allah, satukan kami dalam kebaikan, jauhkan dari perpecahan. Mohon khususnya jaga jamaah kami ini ya Allah, agar istiqamah dalam kebaikan, terjaga sampai dengan wafat kembali kepadamu, dan diberikan keberkahan seperti orang-orang baik dulu Engkau berkahi. Satukan kami dengan orang-orang yang pernah berjuang dalam kebaikan selama hidup di surga kelak, bersama para nabi, orang-orang soleh, orang-orang baik, dan khususnya bersama Rasulullah SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Betapa dalam dan penuh makna setiap kata yang baru saja kita dengarkan dari Ustadz Adi Hidayat. Beliau mengajarkan kita tentang pentingnya berubah menjadi lebih baik, bukan karena tuntutan manusia, tetapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan kita untuk selalu memperbaiki diri. Perubahan yang dimulai dengan niat yang tulus karena Allah akan membawa keberkahan dan pahala yang berlipat. Setiap langkah kecil yang kita ambil untuk menata hati, perilaku, dan cara pandang hidup merupakan jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita juga diajarkan bahwa ilmu yang kita peroleh harus bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita jadikan ilmu ini sebagai fondasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Allah dan juga di hadapan sesama. Setiap perbaikan yang kita lakukan, sekecil apapun, adalah amal saleh yang akan mengangkat derajat kita di sisinya. Mari kita berusaha untuk tidak hanya menjadi pintar, tetapi juga beradab, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Sebelum Anda meninggalkan video ini, tulis doa terbaik untuk Ustadz Adi Hidayat di kolom komentar sebagai bentuk rasa terima kasih dan dukungan atas ilmu yang beliau bagikan. Semoga Allah memberikan kesehatan dan keberkahan pada beliau, serta terus memberkahi setiap langkah beliau dalam menyebarkan ilmu. Jangan lupa untuk like video ini jika Anda merasa mendapat manfaat dari kajian ini. Bagikan video ini kepada keluarga, teman, atau siapa saja yang Anda rasa membutuhkan hikmah dan ilmu yang disampaikan. Dan tentunya, subscribe agar Anda tidak ketinggalan kajian-kajian bermanfaat lainnya yang penuh dengan hikmah dan petunjuk dari Allah. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini bisa menjadi amal jariah bagi kita semua. Mari terus perbaiki diri, berusaha menjalani hidup dengan penuh ketakwaan, dan menebar kebaikan kepada sesama. Semoga Allah selalu memberi hidayah dan petunjuknya kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.